Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ali Lutfia dengan NIM 1133061. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah etika profesi, yaitu berdasarkan artikel yang ditulis oleh Kompas dalam judul ramai soal data juga bocor dan kejadian ketenagakerjaan seperti dari 2023, terdapat beberapa pelanggaran ITE yang terjadi yaitu sebagai berikut. Nah, adanya isu-isu peretasan terhadap data-data milik instansi BPJS, Kemenhub, Inavis, dan BAIS. Kemudian data-data tersebut disebarkan, diperjualbelikan tanpa sepengetahuan pihak terkait, di mana perbuatan peretasan dengan menjual data-data yang diletas termasuk sebagai transaksi elektronik ilegal yang menjual data pribadi warga untuk kepentingan pribadi tanpa persetujuan. Hal ini tentu melanggar UU ITE. Nah, secara lebih rinci berikut pelanggaran terhadap UU ITE tersebut. Nah, peretasan terhadap database dari BPJS maupun data Inavis, BAIS, dan Kemenhub yang dilakukan untuk mengambil data-data pembinanya merupakan tindakan pelanggaran terhadap UU ITE bab 7 terkait perbuatan yang dilarang, di mana pada pasal 30 ayat 3 berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol sistem pengamanan. Nah, dalam artikel tersebut juga memuat penyebaran informasi pribadi secara ilegal tanpa persetujuan pihak terkait, yang mana dalam hal ini Biorka mengklaim telah mengantongi data BPJS yang melampirkan 10.000 sampel dari klaimnya, yaitu 19 juta data teretas. Hal ini tentunya melanggar UU ITE sebagaimana pada bab 6 pasal 26 ayat 1 dan 2 yang berbunyi pada ayat 1, kecuali ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Nah, pada ayat 2, setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana disebutkan pada ayat 1 dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan undang-undang ini. Selain itu, perbuatan ini juga bertentangan dengan Undang-Undang ITE pasal 32, di mana pada ayat 1 berbunyi, setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun seperti mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Nah, atas tindakan yang dilakukan Biorka, menurut saya tindakan tersebut sangat tidak dibenarkan. Mengapa demikian? Karena tindakan tersebut tentunya seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya melanggar beberapa pasal yang ada dalam Undang-Undang ITE. Selain itu, yang dilakukan Biorka juga merugikan negara, instansi, dan juga merugikan masyarakat terkait, di mana kepercayaan masyarakat terhadap instansi tentunya akan turun dengan beranggapan bahwa instansi tersebut tidak memiliki sistem informasi yang kuat. Nah, adanya tindakan ancaman terhadap keamanan terhadap sistem instansi tersebut juga merupakan hal yang sangat merugikan. Nah, di samping itu, data-data yang sudah tersebar, informasi-informasi pribadi yang sudah tersebar tentunya mengandung informasi yang sangat sensitif dan sangat berbahaya apabila disalahgunakan, di mana penyebaran tersebut dapat berdampak pada penyalahgunaan data, penipuan, pencurian identitas, hingga pada kejahatan cyber lainnya. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu dalam artikel terkait revisi UU ITE belum atur soal AI, Kominfo siapkan etika pemakaian. Nah, untuk pertanyaan pertama, bagaimana revisi UU ITE yang sedang berlangsung dan pengaruh kebebasan berekspresi di ruang digital di Indonesia? Pengaruh revisi UU ITE terhadap kebebasan berekspresi di ruang digital dan revisi UU ITE terdapat upaya untuk menyeimbangkan kebutuhan terhadap ruang digital, di mana dalam artikel Budi Ari berpendapat bahwa RUU perubahan ITE merupakan kebijakan besar Indonesia untuk menghadirkan ruang digital Indonesia agar tetap bersih, sehat, beretika, produktif, dan berkeadilan. Dalam RUU ITE, pemerintah bertanggung jawab memenuhi hak yang dimiliki pengguna internet Indonesia di dunia maya, termasuk menjamin kemerdekaan dalam menyatakan pikiran dan kebebasan berpendapat via platform komunikasi, namun tetap pada batasan regulasi yang telah diatur. Nah, pada dalam konteks ini terdapat beberapa kritikan dalam masyarakat, di mana bahwasanya adanya kebebasan berpendapat dalam dunia maya dapat berdampak pada pelanggaran UU ITE yang berujung yang konteksnya itu adalah terkait tentang ujaran kebencian. Nah, kemudian
Selain itu, terdapat pula penyempurnaan pasal terkait tindakan terhadap ketentuan konten ilegal terkait teknologi baru seperti AI masih dalam tahap awal dan lebih berfokus pada pendekatan etika dan norma dibanding pengaturan yang ketat. Sebagaimana pada artikel termuat bahwasanya Kominfo sekarang sedang merancang terkait bagaimana regulasi yang mengatur penggunaan AI. Namun dalam hal ini belum dalam bentuk pengaturan yang ketat atau dalam bentuk undang-undang yang ketat, namun dia lebih memfokuskan pada bagaimana etika dan norma dalam penggunaan AI tersebut. Nah, selanjutnya yaitu peran profesional TI dalam menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan pelindungan kebebasan berpendapat di platform digital, yaitu mengembangkan sistem konten yang relatif namun tetap mematuhi regulasi dan tidak berlebihan dalam berekspresi maupun tidak membatasi ekspresi tersebut. Kemudian, memberikan masukan teknis terkait pengembangan pedoman etika AI yang sedang dipersiapkan Kominfo. Profesional TI juga dapat membantu dalam mengedukasi masyarakat terkait hak dan kewajiban digital yang termuat dalam UU ITE serta implikasi daripada UU ITE serta membantu pemantauan UU ITE dan mencegah penyalahgunaannya. Kemudian analisis potensi konflik antara kepatuhan terhadap UU ITE dan prinsip etika profesional TI dalam konteks kebebasan berekspresi. Terkait hal ini, sebagaimana yang dinyatakan oleh Wamenkominfo, bahwa terhadap AI tidak dibatasi inovasinya, melainkan dimaksimalkan benefitnya atau potensinya dan diminimalkan resikonya. Dalam hal ini, menjadi tantangan tersendiri bagi profesional TI di mana dalam menciptakan inovasi canggih, namun tetap mematuhi regulasi-regulasi yang ada. Nah, profesional TI bertanggung jawab dalam mengembangkan sistem yang mengidentifikasi konten ilegal sesuai UU ITE, namun saat itu sistem tersebut juga berisiko membatasi kebebasan berekspresi. Belum lagi aturan-aturan yang ada terkait AI juga masih menjadi aturan yang belum jelas bagi profesional TI dalam mengembangkan sistem yang harus menjunjung prinsip dan etika. Kemudian selanjutnya terkait UU ITE di berbagai belahan negara di Indonesia. Di sini saya akan membandingkan 4 negara di Indonesia terkait undang-undangnya dalam ber-ITE dengan undang-undang ITE yang ada di Indonesia. Pertama kita akan bahas dulu secara umum terkait undang-undang ITE yang ada di Indonesia, di mana pada konteksnya UU ITE itu dia mengandung beberapa aturan-aturan terkait pedoman dalam berelektronik yang termuat dalam satu undang-undang, yaitu Undang-Undang ITE yang memuat terkait transaksi elektronik, kemudian terkait berpendapat atau berkonten dalam dunia elektronik, dalam dunia maya, kemudian tentang kejahatan cyber, dan juga terdapat beberapa di dalamnya terdapat beberapa pembahasan terkait hak dan kewajiban hak dan sanksi pidana. Nah, pada UU ITE di Indonesia, dia mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik seperti tanda tangan elektronik, sertifikat elektronik, dan penyelenggaraan sistem elektronik. Kemudian terdapat juga pasal-pasal terkait pencemaran nama baik, kemudian mencakup ketentuan tentang kejahatan cyber seperti akses ilegal, peretasan dan penyebaran konten ilegal, dan juga terdapat penambahan hak untuk diluapkan dan menurunkan beberapa sanksi pidana. Kemudian pada kita bandingkan dengan UU ITE di Nigeria yang disebut dengan cyber crimes, di mana pada negara Nigeria fokus utamanya adalah pada penanganan kejahatan cyber seperti penipuan online dan peretasan. Kemudian dia menitik beratkan pada memiliki ketentuan yang lebih spesifik tentang penipuan keuangan online yang dikenal sebagai 419 CAP. Kemudian undang-undangnya tidak sekomprehensif UU ITE di Indonesia dalam mengatur transaksi elektronik dan aspek komersial. Sanksi pidananya cenderung lebih berat untuk kejahatan cyber tertentu, dalam hal ini kejahatan cyber yang berujung pada kerugian finansial. Nah, kemudian untuk Kenya, negara Kenya, di mana undang-undangnya disebut dengan Undang-Undang Computer Misuse dan Cyber Crimes, mencakup ketentuan tentang perlindungan infrastruktur informasi penting nasional, mengatur tentang pengumpulan dan investigasi bukti digital, memiliki pasal tentang ujaran kebencian dan penyebaran informasi palsu yang mirip dengan UU ITE di Indonesia, kemudian lebih berfokus pada aspek keamanan nasional dibanding regulasi transaksi elektronik. Jadi secara umum di negara Kenya, dia Undang-Undang Komputer Misuse dan Cyber Crimes ini lebih menekankan ke keamanan nasionalnya.
Kemudian untuk negara berikutnya ada Selandia Baru, di mana pada Selandia Baru untuk undang-undang terkait seperti undang-undang ITE dia tidak diatur dalam satu undang-undang komprehensif seperti halnya undang-undang ITE di Indonesia, namun dia termuat dalam undang-undang yang terpisah namun saling melengkapi. Nah, pada undang-undang pertama ada undang-undang Harmful Digital Communication, di mana dia berfokus pada pencegahan pelecehan online dan cyberbullying, mendirikan lembaga Uprof Agency untuk menangani keluhan komunikasi digital yang berbahaya, dan menyediakan proses mediasi sebelum penyelesaiannya secara hukum. Kemudian ada Undang-Undang Privacy Act yang Privacy Act 2020 berisi regulasi yang kuat tentang perlindungan data pribadi, kewajiban melaporkan pelanggaran data yang signifikan, pemberian kekuasaan lebih besar pada Privacy Commissioner. Kemudian ada Undang-Undang Electronic Transaction yang mengatur aspek legal dari transaksi elektronik dan memberikan pengakuan hukum pada tanda tangan elektronik. Selanjutnya ada negara Jepang, di mana dia undang-undangnya yaitu Undang-Undang Act on Prohibition of Unauthorized Computer Access, di mana dia undang-undangnya berfokus pada fokus khusus pada akses tidak sah ke komputer atau sistem jaringan, di mana apabila ada pelanggaran tersebut dia sanksinya relatif ringan dibandingkan dengan negara lain dengan denda maksimal sekitar 4.000 US dollar dan penjara hingga 3 tahun, lebih berfokus pada pencegahan daripada penghukuman, dikomplementasi oleh undang-undang terpisah untuk perlindungan data pribadi, yaitu pada Undang-Undang Act on Protection of Personal Information, tidak memiliki ketentuan spesifik tentang pencemaran nama baik online seperti pada UU ITE di Indonesia. Nah, secara umum perbedaan-perbedaannya itu dalam hal regulasi, di Indonesia memiliki regulasi yang komprehensif mencakup berbagai aspek digital yang tergabung dalam satu undang-undang yaitu UU ITE. Kenya dan Nigeria dia lebih berfokus pada kejahatan cyber dan keamanan nasional. Kemudian Selandia Baru memiliki beberapa undang-undang yang terpisah namun saling melengkapi terkait cyberbullying, data pribadi, dan transaksi elektronik. Sedangkan Jepang memiliki pendekatan minimalis dengan fokusnya itu terbatas pada pencegahan akses tidak sah. Nah, dari segi pendekatan hukum di Indonesia dia menerapkan sanksi yang relatif lebih berat. Untuk di Jepang sendiri dia sanksi yang diterapkan relatif lebih ringan. Nigeria dia menitik beratkan pada sanksi terhadap kejahatan finansial. Nah, dari aspek perlindungan kebebasan berekspresi, Indonesia memiliki pasal pencemaran nama baik yang saat ini sering menjadi bahan kritikan. Kemudian Jepang tidak memiliki ketentuan spesifik terkait konten online dalam undang-undang ini. Namun dalam segi pengaturan konten, Indonesia dia mengatur berbagai konten ilegal termasuk pencemaran nama baik. Sedangkan Jepang dia berfokus pada akses sistemnya bukan pada kontennya, dan Selandia Baru dia menekankan pada pendekatan bahaya aktual dalam komunikasi digital. Adapun pelanggaran UTE yang pernah dilakukan adalah mendistribusikan chat online dengan maksud untuk menghasut pihak lain agar menimbulkan kebencian terhadap individu lain. Hal ini melanggar pasal 28 ayat 2. Sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.